Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore, Medan. wabarakatuh. Selamat sore. Balik lagi bersama saya Arya Anarko dan sahabat saya Gusdir ya. Ini hari seperti biasa ada 3 berita yang akan kami bawakan ya. 3 berita ini dari 1 sampai 3 memang cukup menarik dan nomor 2 sebenarnya lebih menarik dan nanti kita lihat penasaran bikin gregetan. gitu, Iya, nanti kita tanya wartawan kita bagaimana sih sensasinya dan rasanya. Ya kita akan langsung saja ke berita pertama dahulu. Ya, kita ke Desa Ramunia, Kecamatan Pandelabu, Kabupaten Deli Serdang. Ini ada dugaan terjadi beras oplosan. Waduh. Berasnya asli ya, bukan tidak asli, tapi dioplos. Dari beras yang katanya premium, tapi ternyata setelah diperiksa itu diduga dioplos dengan beras yang kualitasnya di bawah premium. Ya, jadi tercampur dia, jadi tidak bisa lagi disebut beras premium walaupun di dalam kemasannya itu kemasan premium gitu ya. Ibaratnya kita beli apa gitu ya, ini rotinya bagus Pak gitu ya. Tapi ternyata sudah roti berjamur gitu ya. Gitu kira-kira ya Pak. Tapi ini karena kasus ini polisi kemudian dituduh. Iya, nah justru yang itu ketika polisi datang ke pabriknya, jadi pemilik pabrik itu berteriak-teriak bilang orang kok merampas harus ada izin katanya gitu. Spellingnya seperti itu. Tapi tadi Pak Dir Krimsus bilang kita saat masuk sudah menunjukkan surat tugas katanya, bahkan kita mengisi buku tamu. Iya, disuruh mengisi buku tamu ya. Kan, itu baru kejadian polisi. Pak Presiden ya. Iya, kayak mau kondangan. Iya kan, suruh isi buku tamu dulu. Ya, silakan Pak, ya kan. Makanannya di sebelah kanan ya. Iya, hati-hati lengkuas gitu. Oke, kita lihat dulu videonya. Ada videonya. Cukup seru videonya. Apa? Tidak bisa ambil gitu banyak loh Pak. Bapak pemaksaan loh. Bapak pemaksaan mengambil barang-barang kita ya di pabrik kami itu dalam langgar Undang-Undang 511 ya. Bapak kalau pasangan dia saya teriak. Teriaklah. Iya, panggilan masyarakat sini semua. Kumpulkan SPSI masyarakat sini semua. Videokan. Wah, ini namanya pemerasan ini, pemerasan. Bapak nggak boleh kayak gitu mengambil barang orang tanpa permisi. Bapak kok kayak gitu tidak bisa masuk. Iya. Bukan merampok, abangnya merampok di pabrik kami. Abangnya merampok di pabrik kami. Memaksa mengambil beras-beras kami. Saya melarang Bapak Saya bilang letakkan barang saya loh Pak. Ini nggak boleh loh, melanggar loh Pak. Bapak mengambil secara pemaksaan. Bapak mengambil secara pemaksaan barang kami tanpa permisi. Nggak bisa kayak gitu. Tanpa permisi kita nggak boleh loh Pak. Itu udah melanggar hukum loh Pak. Pak Ed ini melanggar hukum. Dia mengambil beras-beras kita secara pemaksaan. Tanpa dikasih ketua. Barang kami tidak diizinkan. Kami kasih hanya contoh. Tidak bisa, Kemhan. Abang merasa rugi, saya bayar ini 1 bulan ini. Kalau nggak mau ya udah. Oh, tanda terima. Hah? Merek apa? Hilang padi TJ, cap bunga mawar, beras premium. Hilang padi TJ. Ukuran 30 kilo. Nanti undang aja di TV 2. Merek TJ. Merek TJ. Cap bunga mawar. Cap bunga mawar. Hilang padi TJ ya.
TJ. KKB Pandanwangi. Nggak ada. KKB Pandanwangi. Pandanwangi. Satu lagi yang 5 kilo TJ 88 beras premium. KKB kecap Enggak, beras IR64. IR64. Iya, beras premium ya. TJ 88. Cuma ini Ini bukan bahan baku keluar dari ayam apa ini. bahasan Ya itu tadi video singkatnya ya. Sepertinya tadi terdengar suara perempuan yang kabarnya disebut sebagai pemilik kilang gitu ya. Divideokan ya Iya. semua itu ya. Ini melanggar aturan loh Pak katanya gitu. Jadi polisi dituduh melanggar aturan, tapi di sisi lain polisi mengaku bahwasannya itu adalah proses untuk pengambilan sampel gitu ya. Memang apa ya agak dilematis sebenarnya. Di satu sisi polisi kan perlu ya wajib ya memeriksa itu ya karena polisi menerima Iya, informasi menerima laporan gitu kan. Nah, kita mau ini kita tunjukkan surat Iya. kan kita dari Polda gitu kan. Dan seharusnya juga pemilik gudang kalau memang berasnya tidak bermasalah ya ngapain takut gitu Iya, kan Pak. betul. Kalau terlalu takut tentu kan semakin curiga ya, curigation jadi. Curigation. Tapi yang diambil kan nggak banyak sebenarnya. Enggak lah, enggak, Ya, dia enggak sampai seperti rugi ratusan juta lah. Iya, nggak sampai Ya kan? berton. Mungkin tadi kita lihat Hanya berapa segoni goni kecil lah, ya, itu- segoni itu kecil ya. Ukuran 15 kilo kayaknya. 15 kilo. Murah lah. Iya. Enggak rugi. Nggak rugi, banyak dari lah petani dia. kan udah untung berapa kan? Iya kan? Ini kita mungkin langsung saja ke teman kita Freddy, Bang. Freddy. Selamat sore, Halo, Bung Fred. Freddy. Ya Bang, selamat sore Bang Agus dan Bang Aran. Iya, Fred. Jadi begini, ini seperti apa sebenarnya kronologisnya ini? Apakah polisi datang sempat menunjukkan surat, misalnya surat sebutlah surat pemeriksaan ya kan, atau memang masuk saja atau seperti apa? Apalagi kita dengar polisi juga diminta mengisi apa ya daftar absen begitu kira-kira. Ini gimana, Fred? Ya Bang, jadi kejadian ini sebenarnya terjadi pada hari Rabu lalu, tanggal 29 Juni, di mana itu polisi itu melakukan penyelidikan tentang adanya dugaan pengoplosan ya, di mana beras sebenarnya kelas sedang itu dikemas menjadi beras premium yang selisih harganya itu bisa mencapai 5.000 hingga 10.000 rupiah. Wow. Nah, pada saat mau masuk itu polisi melihat ada sekitar 30 karyawan itu disuruh kabur sama yang diduga pemilik kilang itu tadi. Jadi sekitar 30-an itu melarikan diri sementara motornya masih ada gitu. Nah, situ polisi mencoba dan memeriksa namun dihalangi. Itulah tadi itu polisi disuruh ngisi daftar tamu. Nah, padahal di situ polisi udah nunjukin surat perintah penyelidikan itu. Namun mereka itu menolak. Jadi ibu ini dan beberapa orang lain itu menolak untuk menandatangani pengambilan sampel. Alasannya apa, Fred? Mereka menolak, Fred? Belum tahu Bang alasannya. Pokoknya mereka itu menolak. Jadi identitas pun KTP segala macam mereka itu nggak mau ngasih tahu. Jadi terakhir itu surat pengambilan sampel itu serah terima itu ditandatangani sama sekdes karena ya pemerintah desa juga ikut waktu datang ke situ. Nah, jadi videonya juga itu kalau video yang beredar dari si pihak pabrik itu memang di saat polisi membawa sampel beras, tapi video yang ada di polisi itu kan merekam juga kalau mereka tuh menunjukkan surat tugas dan menunjukkan siapa personelnya dan segala macam, tapi itu ditolak dari pihak pabrik. Mereka malah nyebut polisi yang merampas, padahal itu sampel. Jadi pihak pabrik itu mau ngasih sampel itu cuma sekilo pakai plastik asoy gitu.
Fred, berarti video yang kita terima ini, yang beredar ini sebenarnya ada dua versi ya, gitu ya. dua versi ya. Yang satu dari versi pemilik pabrik, yang satu lagi dari polisi. Yang dari pemilik pabrik itu angle-nya adalah ketika polisi membawa beras ya. Dituduh merampas, Jadi seakan-akan gitu ya. nampak seolah-olah ya, seakan-akan gitu ya. itu perampasan. Padahal sebenarnya ada video lain yang menunjukkan proses itu ya. Iya, Bang. Proses dari mulai polisi menunjukkan surat tugas, bahkan polisi itu supaya sampel itu bisa dibawa gitu, biar menghindari keributan, polisi itu sempat nawarkan berapa beras ini gitu biar mau dibeli, mau dibayari, ya. Freddy, ini kan beras yang sudah diambil ya, sampel lah, kita sebut sampel bukan hasil rampokan. Kalau merampok nanti kesannya apa? Ini maksudnya sampel beras ini kan sudah dikirim ke Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sumut untuk dilakukan uji lab guna mengetahui beras yang disita ini apakah memang benar oplosan atau gimana. Itu hasilnya kapan kira-kira bisa didapat gitu? Ya kalau sampai saat ini polisinya sudah menyurati dan hasilnya nanti kemungkinan bakal 2 atau 3 hari gitu Bang. Jadi memang untuk ngetesnya itu adalah soal patahan dan bentuk dari beras itu sendiri, karena memang katanya kalau untuk premiumnya itu ada sertifikasinya sendiri gitu, untuk beras yang dinyatakan premium. Nah ketika didatangi pihak perusahaan juga nggak mau menunjukkan kalau mereka tuh memang betul punya sertifikat mengeluarkan beras premium. Sementara saat polisi datang itu di mesinnya itu satu mesin itu justru mengisi ke 2 karung, yang satu kelas menengah medium dan yang satunya premium. Jadi satu beras itu dalam satu mesin itu mengisi ke dua-dua gitu, kanan kiri gitu. Makin mencurigakan ya. Pantas kalau mencurigakan. ngotot kali ya. Ini kenapa? Kapan rencana nanti ibu yang teriak-teriak ini dipanggil mungkin untuk barangkali kalau terbukti ditangkap? Ini kapan rencana pemanggilannya? Ya polisi belum menjadwalkan Bang. Memang tadi ada sempat disinggung memang bakal memanggil lah, karena kan ini kan termasuk ya pencemaran lah gitu. Iya. Apakah nanti ada juga mungkin dijerat dengan undang-undang ITE barangkali? Karena mencoba Iya kan, menyebar memfitnah luaskan polisi. Iya kan? Iya. Wah, ini bisa dalam ibu ini nih. Ya Gimana? kemungkinan juga bakal dipanggil Bang, karena juga video itu kan polisi bilang itu seperti dipotong, karena dari awal tuh dia juga memvideokan, cuman yang tersebar itu ketika polisi itu ngangkat berasnya itu tadi. Iya. Jadi seolah-olah seakan-akan lah ya. Seolah-olah seakan-akan polisi melakukan perampasan ya kan. Ya, ini Padahal itu di ujung ya, ketika iya. sudah selesai semua baru dibawa. Oh, Begitu. Iya. ini siapa nama pemiliknya ini ya? Kalau boleh Apa sudah tahu identitasnya, Freddy? Kalau identitasnya udah tahu dan bakal segera dipanggil Bang untuk diperiksa Bang. Jadi, Kemudian Freddy, satu pertanyaan yang juga barangkali penting. Ini pabrik ini sudah beroperasi berapa lama kira-kira, dan sudah menyebarluaskan beras-beras oplosan ini kira-kira Diduga, Bang. Ya, diduga oplosan ini kemana saja gitu. Apakah ruang lingkupnya di Deli Serdang saja atau sampai ke Medan atau Sumatera Utara? Sampai ke Bali. Atau sampai ke Bali, sampai ke Papua Barat mungkin ya. Ya, informasi beras ini memang disebar itu di grosir gitu Bang. Jadi ada beberapa merek memang. Ini mereknya Cap Bunga Mawar, itu mungkin familiar juga lah. Oh iya, Bunga Mawar ya. Sering beli itu. Iya. Berarti ada beberapa merek lah ya. Iya, ada beberapa merek Bang. Ini merek-merek yang ada ini apakah dari pabriknya mereka atau gimana, Fred? Ya, dari pabriknya mereka ini Bang. Oh. Nah itu bunga merah itu sangat sebenarnya Mawar, sangat familiar itu kan. Maksudnya kalau banyak di mana-mana. Tahu kan merek-mereknya, kita juga bisa informasikan gitu agar masyarakat khususnya ibu-ibu ya, emak-emak lah ya,
ya bagi keluarga kita bisa juga memeriksa kan gitu. Beras yang di rumah ini, oh beras dari sini bisa diperiksa gitu kan gitu. Nah, meriksanya kalau oplosan itu kelihatan nggak ketika apa? Ya mungkin bisa kelihatan Ya, kan. mungkin sekalian juga nanti bisa disampaikan ke bapak-bapak polisi untuk kan, apa yang memberikan membedakan, sosialisasi ya. Kira-kira kalau yang oplosan itu bentuknya gimana gitu kan? Ya. Apakah terlalu buram warnanya kan gitu atau kan. ketika diangkat ada yang agak putih, ada yang separuh putih gitu, Iya. agak buram kan? Itu nanti perlu juga ditanya kayaknya, Pak. Iya. Ya bang. Karena emang di sini katanya masyarakat yang justru dirugikan kalau Iya. soal selisih harga itu sekitar 5.000 sampai 10 ribuan gitu bang. Udah pastilah masyarakat yang dirugikan. Banyak nih. Makanya nanti perlu pembuktian agar juga langkah yang diambil polisi ini tidak blunder begitu kira-kira. Iya. Karena nanti kalau misalnya ini tidak terbukti, wah pemilik apa kan bisa melakukan tuntutan balik begitu ya. Karena dianggap wah ini juga Bapak melakukan pencemaran nama baik loh. Itu gitu kira-kira. Ya Fred, mungkin ada lagi Bang? Ya. Itu saja Fred, terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali Fred. Terima kasih bang, selamat sore bang. Ya. Ya itu ya. Jadi kalau kayak tadi merek mawar merah ya, Bang. Itu kayaknya memang sering nampak ya. Sering muncul Banyak di, tuh di beberapa grosir grosir gitu ya. Kayaknya pun saya pernah juga nengok di rumah kayaknya. Tapi apakah itu Aku atau pernah bukan? beli. Oh Nah, iya. sering juga. Makanya kalau dia sudah beroperasi cukup lama dan diduga mengoplos, Wah, kan? sudah berapa orang yang tertipu ya kan? iya. Sebenarnya secara apa tidak berbahaya, Emang tidak berbahaya. nggak berbahaya kan? memang, Nggak tapi berbahaya kan bagi- rugi tapi kita. rugi. Iya. Kita seharusnya mau membeli yang Yang premium, ternyata Dapat yang dapatnya oplosan, oplosan biasa. Secara kesehatan mungkin tidak ada bahayanya, karena sama-sama beras juga dan Yang- beras asli juga iya, dua-dua. betul. Hanya saja yang kita hendak membeli beras yang premium, tapi ternyata kita dapat yang Oplosan. separuh premium, Iya. separuh biasa gitu Iya. kan. Dan sebenarnya bahaya juga sih Bang. Begitu. Karena menipu. Oh iya menipu, nipunya itu yang bahaya Diduga kan. menipu. Diduga. Gitu ya. diduga. Makanya kalau tindakan yang menipu kan berbahaya Iya. bagi kita. Rugi dong. Kita rugi, kita Ya mau kan? kita Mau merasa dapat yang bagus loh. merasa sudah beli yang bagus loh, Iya kan? ternyata tidak gitu kan. Iya. Rugi loh. Ya. Nah, dia baru diambil berapa goni tadi? Satu kan? 2 goni apa 3 goni? Ada 3 Tadi kayaknya yang bawa itu kan. Satu, kemudian yang diperiksa tadi ada 2. Iya. 3 goni lah. Ya baru segitu. Heeh. Mau udah beli sampai 10 goni. Rugian kami sebenarnya. Kan itu. Betul. Ya itu yang pertama, kita akan lanjut yang kedua. Ya, kita kedua ini tadi berita yang agak aduhai ya. Agak unik. Unik. Kita ke Batubara. Air Joman. Air Joman di Batubara. Asahan. Asahan. Oh iya, Asahan. Kampungnya Ustadz Abdul Somad. Oh iya. Ya. Nah, ini ada satu menu yang unik. Unik. Menu kuliner bakso. Bakso. Di bakso. di warung bakso beranak Mas Basir namanya. Oh, Mas Basir. Yang Jadi, ada di kawasan Air Joman Air Asahan. Joman. Nah, jadi yang unik itu adalah bentuknya. bentuk baksonya. Dan namanya. Namanya. Jadi Mas Basir ini bereksperimen membuat bakso bentuk baru gitu kira-kira. Bentuk ya. baru. Ini nama baksonya apa ini? Baru bentuknya. Namanya bakso 99. 99. Ya, Kalau tapi di bahasa Inggris kan 99. Oh, Ya. jadi- Tapi coba Pak Arai bisa nggak menyebutnya dengan cepat gitu? bakso 99. lagi. Iya, bakso Lagi. 99. Itu masih konsentrasi ngomongnya kan. 99. Terus ya kan? Jadi agak ini dia. Kita lihat videonya. Mau buat videonya. Soram kan. Si Sopi buja soram kan. Gak apa-apa. Cuma bakso ada telur.
Pelan kok, Mak, kenceng kali bentar nenek. 99. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, jadi siang ini aku bakal review makanan terbaru dari warung bakso beranak Mas Basir. Yang pastinya ini menu bakso ini terbaru, unik, fenomenal dan viral. Itu lagi trending di mana-mana, di TikTok juga banyak. Ada namanya itu bakso 99. 99 ya, benar 99. Nih, ini ada 99 mini, 99 mini dan ada 99 jumbo. Nah, cara makannya kita bakal tuang dulu tuh kuahnya ke sini. Lihat. Jus. Kita tuang. Nah. Kita bakal tuangin dulu ya kuahnya. Ini tuh endul banget buat teman-teman yang suka pedas. Ini tuh wajib banget kalian cobain. Ini tuh lagi trending di mana-mana loh. Ayo. Buruan, jadi orang pertama yang nyobain nih bakso nih. Pasti buat ibu-ibu, kakak-kakak semuanya yang sering lihat TikTok, udah sering banget lihat bakso ini kan. Nah, karena di sini belum ada hadir, jadi di warung bakso berat Mas Basir kita hadirkan nih bakso. Tuh. Nah, kita lihat ya. Jadi hari ini aku bakal review. Nah, kita makan baksonya. Aku bakal tunjukkan kalian. Tuh, ini baksonya. Ini 99 jumbo ya. Karena ukurannya yang besar. Nah, ini ada juga yang mini. Kalian bisa pilih, ada yang besar atau yang kecil. Bisa langsung aja cobain. Ini kan. Cup. Nah. Terus ya. Aku bakal tunjukin ke kalian. Kita bakal belah isi baksonya dulu ya. Sebelum kita makan bakal kita belah dulu nih. Belah. Belah ya guys, dekat sama isinya. Kita lihat isinya apa ya, kita cus. Wow, mantap banget guys. Ada mantap ini kak. Udah ayo, nggak usah pada ragu-ragu kakak, datang aja suami kakak. Kalaupun nonton laki-laki ada istrinya, minta senangkan sama suaminya. Ayolah bang makan bakso yang Mas Basir itu yang viral. Enak itu katanya gitu. Kakak kasih kedip-kedipan sedikit, nanti maunya laki kakak itu diajak. Udah aku percaya, ini tuh kak, lihat ya. Gak bisa aku jelaskan dengan kata-kata, konsep-konsep nih. Sangat nikmat dan mudahan. Gak usah malah mikir-mikir, udah langsung aja datang. Kalaupun kakak nggak tahu mana alamatnya, di mana ya bakso yang itu yang Ya itu ya bang, tadi ya bakso 99 Mas Basir. Ternyata ada ukuran mini, ada Iya, jumbo. ada. Iya, ada. ada mini, ada jumbo. Iya, ini memang unik sebenarnya. Jadi kalau tadi saya baca laporan reporter kita, ini munculnya bakso 99 ini karena ketidaksengajaan Mas Basir sebenarnya. Saat mencetak kok ada yang silap gitu kan. Tapi kok jadi unik gitu menurut dia gitu kan. Gara-gara salah cetak ya. Iya, terus dia pun mulai muncul ide. Saya Tapi kenapa bayangan Mas Basir kayaknya? Bayangannya kayaknya ke arah mungkin saat salah cetak di awal memang sudah begitu mungkin. Oh gitu, bentuknya. iya. Jadi dia pun pas salah cetak itu marah kok jadi ketawa gitu. Iya. Oh iya ya gitu. Peluang nih gitu. Cuma yang mungkin. agak perlu dirunut lagi nanti setelah salah cetak, ya kan? Itu salah cetak itu kan nggak sengaja kan? Tapi biasanya membuat yang tidak disengaja jadi disengaja itu sulit ya kan? Cuma caranya dia membuat itu perlu ditanya juga itu. Oh iya, mungkin reporter kita bisa menjelaskan. Tadi dia sudah makan itu katanya. Oh ya. Halo, Alif. Ya, halo, selamat sore Bang Arif, selamat sore Bang Agus. Ya, selamat sore Lip. Lip, ini gimana ceritanya? Ini pertama ceritanya kronologisnya gimana? Kemudian ini rasa dari bakso 99 ini seperti apa? Ya, terima kasih Bang Arai. Tadi saya sudah sempat ke lokasi di mana warung bakso Mas Basir ini yang bertempat di Desa Punggulan, Kecamatan Arjoman, Kabupaten Asahan. Di sana menyajikan ada bakso unik yang diberi nama bakso 99 atau yang disebut bakso 99. Nah,
bakso 99 ini terbentuk akibat ketidaksengajaan sang pemilik atau Pak Basir saat mencetak bakso, seperti yang tadi Bang Are katakan. Nah, namun saat dia mencetak bakso, ada salah satu bakso yang menurutnya salah cetak, namun pas dilihatnya kok unik gitu. Nah, saat itu dia mencoba untuk menyempurnakannya lagi dan dibentuklah bakso 99 ini, Bang. Nah, untuk bakso 99 ini ada 2 varian, di mana ada bakso 99 mini dan juga bakso 99 jumbo. Untuk harga bakso 99 ini berkisar harga 35.000 gitu, Bang. Lumayan lah, karena isinya bakso dan ukurannya jumbo gitu kira-kira. Pakai telur dalamnya, Lip ya? Ya, Bang. Untuk isian bakso 99 ini diisi oleh telur puyuh 2 butir dan juga bakso dan beberapa potongan daging, Bang. Gitu. Jadi ada potongan daging dan telur yang disediakan Mas Basir gitu ya. Ini memang unik memang ya. Iya, tapi setelah ketidaksengajaan itu kemudian berubah jadi sengaja itu gimana, Lip? Apakah dia punya cetakan sendiri sekarang atau gimana? Dia mencetaknya menggunakan tangan, Bang. Keterampilan tangan ya. Terampil. Saat dia mencoba untuk mencetak lagi, dibuatnya, Bang, ada ujungnya yang menyerupai pucuk, Bang, gitu. Tapi pucuk pimpinan. Dan kenapa kira-kira tadi ditanya enggak, apa yang membuat Mas Basir itu memilih nama bakso 99? Atau apakah itu memang di apa ya istilahnya supaya dekat-dekat gitu ya. Jadi karena ada 9 dan 9 itu ketika membacanya memang ini penamaan yang kreatif. Ini penamaan yang kreatif. Nah, apakah apakah dia memang menjadi itu yang menjadi dasarnya memberikan namanya 99 atau karena bentuknya yang mirip angka 9 kalau diputar. Ya kan? Kalau diputar kan? Nah, gimana nih, Bang Agus? Tadi saya coba bertanya kepada Pak Basir, bahwasanya dia bilang nama itu juga merupakan hal yang tidak disengajanya, karena dia suka hal-hal yang viral gitu. Nah, sebelumnya juga dia ada membuat variasi bakso, Bang, di mana bakso tersebut berisi uang dan itu viral juga gitu, Bang. Oh gitu ya. Makanya nama 99 itu spontan dia sendiri, Bang, waktu memberi nama itu gitu. Memang berarti Bang Basir ini kreatif orangnya ya. Iya. Ini cocoknya diberdayakan oleh Menparekraf. Iya, barangkali. Karena ide yang dikeluarkannya selalu out of the box ya. Out of the box. Ini mungkin bisa Pak Sandiaga Uno bisa Pak Sandiaga Uno bisa nonton dan bisa mencoba mainan ini. Iya. Pak Sandiaga kan sering ke Medan ya, sering ke Sumatera Utara ya. Mungkin 2 bulan sekali pasti ke Sumatera Utara. Barangkali bisa nanti kita infokan lah sama Pak Sandi, supaya Mas Basir ini supaya singgah ke Air Joman. Iya, warung bakso Mas Basir. Beranak Mas Basir ya. Beranak pula ya, Alip ya. Bakso beranak. Beranak itu yang berarti ada bakso di dalam bakso ya. Jadi gimana tadi secara rasa gimana? Iya, Alip kan udah ngerasa tadi, Lip. Ya, untuk rasa sendiri, Bang, seperti bakso biasanya, Bang, memiliki tekstur yang kenyal. Namun bakso 99 ini, Bang, berbeda dari bakso yang lain. Di mana bakso yang lain itu menggunakan kuah kaldu atau kuah sup yang hangat, Bang. Namun bakso ini diberikan kuah cabai, Bang, atau kuah larva gitu. Nah, cara makannya juga berbeda, Bang. Kuah larva ini dituangkan di hot plate atau di piring batu panas, Bang, gitu. Nah, dimakan pas sedang panas-panas bersama baksonya gitu, Bang. Sehingga saat makan mengkonsumsi bakso ini kita akan berkeringat, Bang, gitu. Iya. Memang idenya luar biasa. Memang. 99 dan berkeringat ya. Oke, Le. Sejauh ini sudah jadi apa ya? Sudah jadi barang yang laku nggak di sana ya? Favorit sekarang ya? Iya. Terutama laki-laki kayaknya yang beli itu nih. Jadi, Bang, tadi keterangan dari Pak Basirnya bahwasanya bakso ini baru beberapa hari lalu launching, namun diresmikan hari ini untuk masuk ke menu di bakso beranak Mas Basir. Dan di hari sebelumnya bakso ini laku dan diminati oleh para pria, Bang, gitu.
Diminati Iya, kaum karena pria ya. Karena mungkin penasaran juga Penasaran, ya. Iya. kenapa sih yang dibikin Kalau dulu? laki-laki ini kan gitu. Kalau udah penasaran dia coba gitu Iya. ya kan. Nggak kayak perempuan. Kalau perempuan kan penasaran cuma intip-intip aja dia kan. Tengok dulu diskonnya ada Iya. nggak kalau perempuan. Kalau ada diskon baru Iya. beli. Ya oke Lip. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat bertugas kembali Lip. Terima kasih Bang Aris, terima kasih Bang Agus. Iya. Selamat sore Medan. Ya. Ya itu laporan dari Alif ya. Memang Mas Basir ini menurut saya kreatif Bang. Kreatif, ya. Betul-betul orangnya kreatif, mulai dari dia tidak sengaja membentuk bakso itu, kemudian oh kenapa tidak saya coba saja membuat yang begini gitu ya. Dan setelah dibuat dijadikannya menu baru kan gitu. Dan apa ya namanya ya gitu. Muncul lagi ide baru. Secara mendadak juga ya katanya. Oh, 99 aja. Kan apa ya? Memang di luar jangkauan lah kalau out of the box lah. Kan, ya. Iya. Seperti dibilang tadi ada bakso isi duit kan. Iya. Terus juga cara penyajiannya gitu kan, dibuatnya di atas Hot plate. Hot plate. Iya, hot plate. Hot plate. Panas ya, Piring batu. dan disiram dengan cabai. kuah lava sehingga ketika yang mengonsumsinya itu berkeringat gitu ya. Ini kan jadi semacam apa ya? Kalau Imajinatif ya. Imajinatif Iya ya. kan? Oke. Iya. Yang keren Mas Ba. kamu kok keringatan? Iya, baru makan bakso naik. Ya itu yang kedua. Kita akan lanjut ke berita yang Baik, ketiga. kita kembali ke Medan ini dalam rangka HUT Kota Medan yang ke-432. Oh, sudah 400 tahun kita ya. 432 tahun dan abad. hari ini 1 Juli itu ulang tahun Kota Medan. Selamat ulang tahun untuk Kota Medan. Dan dari kemarin sampai hari ini itu rangkaian acaranya padat, dan hari ini nanti malam merupakan puncak acaranya dan ada gelaran konser katanya di. Oh, nanti malam. Ya. Oh, kayaknya perlu dipantau ini. Gelaran konser di Kayaknya kawasan ya. Lapangan Merdeka. Oh, konser. Iya, ada mendatangkan artis ibu kota katanya. Oh, bayar tuh masuk. Enggak, gratis. Gratis. Parkirnya yang bayar. Iya. 2.000 atau 5.000 nih? Biasanya kan pakai apa itu di sana yang elektrik. Katanya. Iya. Tapi makin dekat ke Lapangan Merdeka kayaknya makin mahal itu ya. Mahal ya. Oh. Ya, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan ada pengawasan yang lekat di situ. Iya. Nanti malam ada Judika dan ada band Tipex. Oh, Tipex. Oh, ska. Iya. Yang sudah lama tidak muncul. Ya, ini kita saksikan dulu videonya ya. Selamat siang menuju sore Tribuners. Saat ini saya di Ramadhani, reporter Tribun Medan akan melaporkan suasana karnival dan festival budaya di Lapangan Merdeka ini di acara HUT Kota Medan yang ke-432. Kita lihat sendiri bahwa tadi juga sudah ada beberapa pasukan festival yang ditampilkan, dan kini merupakan penampilan dari Reok Ponorogo, dan nantinya juga ada beberapa festival lainnya. Nah, tadi juga sempat Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution beserta Ketua TPPKK Ibu Kahiyang Ayu foto bersama dengan para festival, dan tadinya juga sempat Sedah, anaknya Wali Kota Medan, ikut menari di lapangan ini bersama dengan para penari yang tadinya pada acara dimulai. Saya sendiri bahwa untuk saat ini sudah ada 16 festival budaya yang ditampilkan, dan ini nomor urut ke-18, yang dimana ini merupakan dari gerakan keluarga besar seni budaya budaya Jawa yang ditampilkan oleh masyarakat. Nah, ini merupakan hasil dari festival yang ditampilkan oleh masyarakat Jawa Kota Medan, yaitu Reok Ponorogo. Acara ini juga disambut antusias oleh
oleh masyarakat, di mana dari ujung sana hingga atas dan sisi kanan itu ramai sekali dipadati masyarakat, dan acara ini terbuka untuk umum, jadi masyarakat yang mau menonton dipersilahkan, namun memang untuk kesini harus jalan dari arah DPRD Kota Medan, sehingga kendaraan bisa diparkirkan di sekitar lapangan Benteng Kota Medan. Nah, ini kita sudah masuk ke festival dari Kabupaten Nias Utara. Jadi yang ditampilkan di sini ialah baju-baju adat ataupun alat-alat kerajinan. Ya, itu tadi cuplikan video live dari reporter kita ya, Bang. Anissa di seputar lapangan Merdeka tadi. Jadi ada beragam budaya yang memang masyarakat di Kota Medan ini kan heterogen ya, Bang. Macam-macam, dia ada Jawa, ada Batak, ada Melayu. Sering disebut Indonesia Mini. Iya. Sumatera Utara ini. Jadi tadi beragam budaya ditampilkan. Salah satunya tadi adalah reog. Reog ya, budaya Jawa, Ponorogo, Jawa Tengah ya. Jawa Timur ya. Timuran. Jawa Timuran. Ya, kita langsung ke reporter kita. Ya. Halo, Selamat sore, Nisa. Selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Ya, silakan dilaporkan ini tadi bagaimana proses pelaksanaan pembukaannya. Apakah berjalan lancar atau seperti apa? Ya, ini Nisa di kawasan mana nih sekarang? Ini lagi di kawasan arah Di Taman Lapangan Benteng ya kayaknya. Udah Bang, arah dari Kolonia, Taman Kolonia Bang. Oh iya. Tapi sudah macet ya kelihatannya Nisa ya. Ahmad Yani. Ahmad Yani. Jadi memang untuk hari ini tuh kegiatan ulang tahun Medan dimulai dari pukul 7.30 tadi, di mana Wali Kota Medan itu menghadiri acara upacara di lapangan mini Universitas Sumatera Utara. Nah, di sana setelah dari acara itu baru langsung ke acara festival. Nah, dalam festival tadi itu sebenarnya ada ada puluhan dari masyarakat Kota Medan maupun Sumatera Utara yang tergabung untuk ikut festival ini, Bang. Di mana selain itu juga ada 30 APEKSI atau Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia untuk cabang Sumatera yang ikut menampilkan baju-baju festival budaya di kotanya masing-masing. Nah, tadi juga sempat itu anaknya Wali Kota Medan, Seda, yang pertama itu ikut nari bersama para penari yang untuk pembukaan, dan tadinya juga disambut meriah oleh masyarakat Kota Medan. Nah, memang karena adanya pengalihan arus, jadi sepanjang jalan Lapangan Merdeka hingga Balai Kota Medan itu jadi banyak sekali masyarakat yang mengeluh karena jalan di sekitar itu diubah ke arah lain, sehingga akibatnya efek dari acara itu hingga saat ini juga dari sisi Jalan Kolonia ini juga sedikit macet dan belum bergerak sejak pukul 4:30 tadi, Bang. Berarti memang sampai saat ini masih terjadi kemacetan, kira-kira begitu ya? Betul, karena hingga saat ini juga jalan dari lapangan Benteng hingga ke lapangan Merdeka itu ditutup sementara waktu sampai acara konser dimulai, Bang. Acara konser usai, Bang. Apakah di saat kemacetan ini ada petugas Dishub atau petugas Polantas mungkin? Untuk saat ini memang petugas Dishub maupun Polantas udah ada di sini, Bang. Jadi meskipun dari arah sisi kiri Nisa hijau itu mereka tetap berhenti sebab terjadi kemacetan di sini. Oh, stuck ya? Ya, jadi para Dishub juga sedang mengatur bagaimana caranya agar mobil ini bisa jalan kembali seperti itu, Bang. Itu dua arah ya kayaknya ya. Iya, oke. Ya. Konsernya itu nanti jam berapa Nisa dimulai? Baik, untuk konser ini diadakan selama 2 hari, Bang. Jadi untuk malam ini itu yang nyanyi itu Tipek sama Judika, dan untuk besoknya itu rombongan Budi Doremi beserta beberapa penyanyi Indonesian Idol beberapa tahun lalu. Nah, untuk acara ini mulai nanti dari pukul 8 malam hingga 10, dan nantinya itu dibuka secara umum dan gratis, Bang. Dan untuk parkirannya itu tadi menurut Wali Kota Medan bahwa
nanti semua masyarakat yang mau ikut nonton konser itu diparkirkan di lapangan Benteng. Nah, untuk saat ini juga Wali Kota Medan mengaku bahwa dibukanya acara festival ini menunjukkan bahwa angka COVID-19 di Kota Medan menurun. Untuk itu seluruh masyarakat ataupun komunitas yang hendak mengadakan konser itu sudah diperbolehkan, Bang. Sudah boleh. Kita sangat mengapresiasi Bapak Wali Kota ya, karena konser sudah boleh. Ya, baik. Baik, Nisa, terima kasih. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, selamat nonton Tipex. Ya, jadi kabar baiknya memang sih itu ya, sudah boleh mengadakan konser. Sudah karena boleh sudah hampir keramaian, beberapa tahun ini tidak 2 tahun. Konser underground. Ya, kalau bunyi kawan-kawan nanti. Jadi kita stuck terus di depan komputer. Dengerin YouTube ya. Artis cover yang merajalela ya kan. Buat cover, tulis ini upload di YouTube gitu. Tidak ada konser lagi di ini. Ya, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan hari ini. Pertama itu menyangkut adanya dugaan beras oplosan yang kemudian pemilik dari gudang beras menuding polisi melakukan perampasan. Iya, kok dibawa Pak? Iya, banyak sekali yang dibawa. Ya, ini kita menunggu Bang hasil dari pemeriksaan Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sumut karena beras sampelnya sudah diserahkan ke sana gitu ya. Itu terus yang kedua tadi menyangkut masalah adanya bakso yang unik di Asahan khususnya di Air Joman ya. Bakso ini diberi nama bakso 99 dengan sebutan 99 ya karena bentuknya yang memang apa ya, imajinatif. Iya, imajinatif dan cara makannya juga dibuat unik dan berbeda ya. Diletakkan di hot plate kemudian disiram dengan cabai gitu ya, saus cabai. Sehingga yang makan jadi berkeringat gitu ya. Kenapa berkeringat? Habis makan bakso 99. Gitu. Kok jadi pengen makan bakso? Ya itu terus yang ketiga tadi menyangkut HUT Kota Medan. Nah, nanti malam akan ada konser dari Tipex ya. Tipex dan Judika. Ternyata 2 hari ya. Iya, 2 hari. Memang kayaknya Pemko Medan banyak duitnya. Kita patut berbangga juga. Karena kali ini terbilang cukup meriah. Di samping HUT Kota Medan juga kemarin ada acara Apexi sehingga HUT Kota Medan dihadiri oleh beberapa kepala daerah. 22. Iya, 22 kepala wali daerah kota yang ada di Indonesia. Jadi cukup bangga lah kita dan berterima kasih kepada Bobi Nasution ya, Pak Wali Kota yang memang serius ya untuk melaksanakan kegiatan ini dengan meriah. Wah, inilah salah satu wujud sebenarnya apresiasi terhadap harlahnya Kota Medan gitu ya. Barangkali karena konsen ke sini Pak Wali belum konsen ke Holy Wing barangkali ya. Oh, enggak, Pak Wali tetap konsisten bahwasannya beliau tidak akan mencabut tidak akan menutup Holy Wing dan tidak akan ikut-ikutan melakukan penutupan. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah memberikan imbauan. Terima kasih Pak Gubernur katanya sudah mengimbau Pemko ya, tapi Pemko tidak akan menutup itu karena alasan harus ada dasar yang kuat untuk menutup itu dan wali kota tidak ingin ikut-ikutan begitu. Memang cukup bijak apa yang disampaikan wali kota. Karena yang terjadi itu kan di Jakarta sebenarnya kan. Dan kalau aku memandang barangkali yang di ini mungkin memang patut dihukum. Patut Cuma dihukum dan minta maaf itu patut. Dan semestinya ya orangnya itu aja ya. Kan? Karena kalau seluruh Holy Wing itu ditutup ya itu memang, ratusan orang juga kehilangan pekerjaan. Tidak kan? fair juga rasanya ketika melakukan mengambil kebijakan tapi menyengsarakan banyak orang. Kan tidak bijak juga. Tapi mungkin juga boleh diluruskan ya sebenarnya untuk Pak Wali juga mungkin sarannya itu kan ada izinnya itu apa gitu. Seperti di Jakarta itu ada ternyata terungkap izinnya bahwa
itu tidak boleh menjual minuman keras dalam kategori ini ada, ya kan. Kemudian ada lagi minuman keras kategori ini itu tidak boleh diminum di tempat, tapi harus dibawa pulang. Nah, barangkali itu yang perlu diluruskan, poin-poin itu ya kan, bukan menutup secara keseluruhan, karena yang bersalah kan bukan di sini sebenarnya kan. Yang bersalah ya orang-orang yang bersalah itu yang dihukum. Yang idenya terlalu goblok itu gitu, ya kan. Karena buat ide tuh maunya kayak Mas Basir. Bakso Nainai gitu ya. Kalau ide kayak Mas Basir tuh nggak ada yang protes kayaknya ya. Lucu aja ya. Lucu orang pun jadi tertarik gitu kan. Imajinatif ketika membaca. Tapi kemarin ada juga di di Kota Medan warung kopi yang buat promo serupa. Oh iya, pakai nama berbeda kan? Iya, enggak pakai siapa yang bernama Muhammad dan Aisyah kan nggak salah. Ahmad gitu. Ahmad dan Aisyah ya. Itu boleh minum boleh kopi. Minum kopi bayar 5.000 gitu. Gitu ya. Iya. Cuma segini kayaknya. Gak tahu. Pas lah, aku belum tahu. Ya, belum lihat. Kalau ngopi kan kira-kira segini kalau sanggar kan. Pancung-pancung itu. Iya. Iya, 5.000. Ya kalau bisa, kalau buat ide tuh ya ide-ide yang kreatif kayak Mas Basir. Kayak Mas Basir lah. Biasahan ya. Iya, Mas Basir bisa kita usulkan untuk dihubungi oleh Pak Sandiaga Uno. Ya kan, ini kreatif yang sesungguhnya, Menparekraf ya kan. Ekonomi kreatif, ekonomi masyarakat, kerakyatan dan kreatif. Ya. Betul. Kok terpikir ya? Iya. Tapi memang kalau kalau yang nggak sengaja itu kadang-kadang memang bisa jadi besar. Bisa, ya. Salah satunya mungkin bisa kita sebut yang bolu, yang sekarang sangat besar, bolu coklat. Amanda kan. Ya. Itu kan dimulai dari ketidaksengajaan. Oh gitu ya, Bang? Iya. Bolu bantet istilah dari para cooking yang yang baking yang membuat kue. Itu bolu Amanda itu bolu yang gagal sebenarnya. Awalnya. Ya. Bolu kok agak keras gitu kan. Biasanya bolu kan kayak spons gitu kan. Lembut, kayak spons lembut ya. Ini kan tidak dia bolunya. Ketika dimakan, loh kok enak. Tadi gimana cara buatnya? Makanya gitu. Makanya tadi aku kayak Mas Basir. Aku tadi menyinggung itu kan ke Mas Basir tadi kan. Oh, tapi gimana cara buatnya tadi ya? Dari yang tidak sengaja jadi sengaja itu sulit ya kan. Betul. Ada juga memang dibuat nggak sengaja tapi akhir-akhirnya jadi dosa. Ada. Ya, misalnya melakukan hubungan suami istri ya kan, terus jadi dibuang anaknya, itu kan jadi dosa. Itu sengaja itu kalau nggak ada yang nggak sengaja. Masa nggak sengaja? Nggak sengaja aku kata. Nggak mungkin sengaja itu. Oke, baik. Itu 3 berita yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Sebelum saya menutup ini, ingat tadi pesan wali kota, kita sudah bisa buat konser musik ya. Buat teman-teman musisi, buat teman-teman seniman, sudah bisa mengadakan kegiatan-kegiatan dengan jumlah massa yang besar gitu. Bisa konser, bisa pertunjukan teater dan sebagainya, itu sudah bisa. Mainkan lagi. Silakan teman-teman kembali berkesenian, kita hidupkan kembali nuansa-nuansa seni ya, baik itu undergroundnya ya kan, seniman musik musisi jalanan ya. Bangkitkanlah lagi setelah pandemi yang menyesakkan dan memusingkan kepala ini ya. Mari kita warnai lagi hari-hari ini dengan berbagai kegiatan yang ceria gitu ya. Jangan lagi ada penyakit ini, penyakit itu, udah habis ya kan. Dilindungi masih ada. Kalau itu nanti belakangan aja, yang penting sudah ada sudah ada untuk izin beli gas melon. Sudah ada izin dari wali kota untuk mengadakan kegiatan. Itu yang kita sambut ya. Oke. Ya, itu saja. Terima kasih banyak. Fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.